Halo semua, kami dari kelompok Roti Isi yang beranggotakan Vito, Steven, saya sendiri, dan Yosua ingin mempresentasikan tentang bisnis kami. Roti isi merupakan sebuah kuliner yang memproduksi dan menjual roti isi, tetapi tidak seperti biasanya, dengan membuat dua varian yaitu manis dan asin. Di sini kami akan memproduksinya dengan berbagai menu yang menarik dan mengkombinasi dari berbagai olahan isian dan juga jika bisnis ini berjalan, kelompok kami akan membuat menu dengan isian khas kuliner di Indonesia seperti rendang, gulai, dan sebagainya. Usaha ini adalah usaha homemade yang kemudian akan kami promosikan melalui media sosial dan tentunya memproduksinya dengan higienis dan juga menjual dengan harga yang ekonomis namun berkualitas. Visi dan misi menciptakan produk makanan yang sederhana dan berkualitas serta banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan tampilan yang unik dan menarik. Misinya yaitu terus melakukan inovasi-inovasi agar selalu menarik minat beli masyarakat, menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas, selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan, menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan organisasional struktur. Di sini co-foundernya sendiri dari Steven, Vittorio, dan Joshua. Divisi keuangannya adalah Joshua, marketingnya Vittorio, divisi produknya Steven. Chapter 2, Business Environment dan Market Analysis. Industry Overview. Pada kuartal 3 tahun 2021, industri food and beverage menyumbang sekitar 38,91% dari pertumbuhan PDB di Indonesia. Kemudian pada kuartal 1 tahun 2022, industri food and beverage bertumbuh sebesar 3,75% secara year on year. Dilihat dari segi data grafik di atas membuktikan setiap tahunnya bisnis F&B semakin berkembang pesat dengan berbagai inovasi yang ada sehingga kami memilih di bidang F&B untuk berkreasi dengan berbagai ide-ide untuk membuat produk makanan yang unik seiring berkembangnya waktu. Selanjutnya analisis pastel. Yang pertama yaitu political yang kami ambil dari sisi teks atau pajak, yaitu pada tanggal 1 April Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani sudah menaikkan pajak pertumbuhan nilai atau PPN dari 10% menjadi 11%. Hal ini akan mempengaruhi harga produksi dan membuat keuntungan produk yang lebih sedikit. Selanjutnya dari sisi ekonomi, kami ambil yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2020, ekonomi Indonesia hanya bertumbuh sebesar 2,07%. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat oleh efek pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia bertumbuh menjadi 3,69%. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan dari ekonomi Indonesia. Inflation rate, indeks harga konsumen Indonesia meningkat dari 1,68% menjadi 1,87% pada tahun 2021. Namun hal ini masih pada kategori yang rendah karena berada pada kisaran minus 1% hingga 3%. Hal ini menjadi sisi positif karena harga dari bahan pokok cenderung stabil dan tidak mudah mengalami kenaikan. Selanjutnya dari sisi sosial, yaitu ada pertumbuhan populasi. Jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia meningkat dari 237,63 juta jiwa pada tahun 2010 menjadi 270,2 juta jiwa pada tahun 2020. Adapun rata-rata dari peningkatan per tahunnya adalah sebesar 1,25%. Selanjutnya ada distribusi umur, bisa dilihat dari tabel di atas bahwa generasi muda merupakan generasi yang dominan pada masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi sebuah peluang yang bagus karena sesuai dengan target market yang akan kami sasar. Selanjutnya ada level pendapatan. Berdasarkan data BPS, rata-rata pendapatan penduduk Indonesia mencapai 62,2 juta pada tahun 2021. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021.
Selanjutnya dari sisi teknologi, yaitu pada zaman sekarang sosial media berkembang dengan sangat pesat. Maka dari itu kami memilih untuk memasarkan produk kami melalui sosial media dan juga beberapa marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Grab, Gojek, dan lainnya. Selanjutnya dari sisi environmental atau lingkungan, ada ketahanan lingkungan, yaitu pada zaman sekarang pencemaran di Indonesia berkembang sangat pesat, terutama oleh plastik makanan. Maka dari itu kami mencoba untuk menggunakan plastik biodegradable yang ramah lingkungan. Yang terakhir ada legal dari sisi produk law, yaitu sebelum kami memasarkan produk, kami pastinya akan mendapatkan sertifikasi halal terlebih dahulu dari Kementerian Agama Indonesia. Dan selanjutnya juga ada hak paten, yaitu kami akan mendaftarkan produk kami sebagai hak paten dan juga trademark dari usaha kami agar terhindar dari plagiat produk. Selanjutnya ada analisis kompetitor. Kompetitor kami yaitu Kuro-Kuro. Adapun kelebihannya yaitu mereka lebih terkenal dan terdapat banyak cabang di daerah Bandung. Dan juga terdapat menu yang unik yaitu roti pandan. Terdapat 2 pilihan yang bisa dibakar dan dikukus dan banyak varian rasanya. Kelemahannya yaitu ukuran rotinya itu kecil dan toppingnya yang sedikit. Dan kemasannya juga tidak menarik. Selanjutnya ada roti John. Kelebihannya sendiri yaitu rotinya panjang dan tebal. Terdapat isian yang telur dan sayuran. Dan banyak ditemui di daerah Bandung. Kekurangannya yaitu harganya cukup mahal untuk ukuran makanan yang hanya isinya yaitu roti dan telur. Dan variannya tidak cukup beragam karena variannya cuma varian asin saja dan toppingnya sedikit. Selanjutnya adalah analisis SWOT, yaitu strength-nya memiliki tampilan yang unik karena dari berbagai menu varian dan rasa sehingga membuat konsumen ingin merasakan produk ini. Roti isi kami juga memiliki rasa yang lezat karena pemilihan bahan baku yang berkualitas. Harganya pun dari produk kami ini terbilang cukup terjangkau untuk bagi semua kalangan. Dan terdapat juga layanan sistem pemasaran secara online sehingga konsumen dapat dengan mudah memesan produk kami. Selanjutnya ada weakness, yaitu roti isi kami itu memiliki masa kadaluarsa yang cukup singkat, yaitu hanya kurang lebih sekitar 1 minggu. Dan juga selanjutnya banyak kompetitor yang lebih maju seperti yang tadi kami sampaikan, yaitu Kuro-Kuro dan Roti John. Selanjutnya ada opportunity, yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya menjadi peluang yang baik karena daya masyarakat Indonesia juga ikut bertumbuh. Angka inflasi juga cukup rendah menjadi peluang yang baik sehingga harga bahan baku cenderung stabil. Jumlah penduduk Indonesia pun didominasi oleh usia muda. Hal ini menjadi peluang baik karena produk kami merupakan produk yang kekinian. Selanjutnya yaitu threat atau ancaman, yaitu dari sisi pemerintah karena persentase PPN yang naik. Ini menjadi ancaman karena bisnis kami tidak bisa menaikkan harga dan akan memotong margin dan mengurangi profitabilitas dari usaha kami. Selanjutnya, chapter 3, marketing strategi, selecting customer to serve. Dari segi segmenting, segmen 1, generasi Y yang menyukai makan kekinian dan sering menongkrong setiap weekend. Generasi Y dengan kelas menengah dengan income rata-rata UMR sampai 10 juta per bulan. Segmen kedua, generasi Y yang menyukai makanan kekinian dan sering menongkrong setiap weekend. Generasi Y dengan kelas menengah ke bawah dengan income rata-rata UMR per bulan. Segmen 3, generasi Z yang menyukai makanan kekinian dan sering menongkrong setiap weekend. Generasi Z dengan kelas menengah dengan income rata-rata UMR sampai 10 juta per bulan. Segmen 4, generasi Z yang menyukai makanan kekinian yang sering menongkrong setiap weekend. Generasi Z dengan kelas menengah ke bawah dengan income rata-rata UMR. Segmen 5, generasi Y dan Z yang menyukai makanan kekinian dan sering menongkrong setiap weekend. Generasi Y dan Z kelas atas dengan
dengan income rata-rata di atas 10 juta per bulan. Lalu targeting. Kami memilih dari segmen 1 dan 3. Semua gender dapat menjadi target dari roti besi ini, terutama anak-anak muda yaitu generasi Y dan Z yang berusia sekitar 9 tahun sampai 40 tahun. Roti besi ini hadir dengan menu yang sangat kekinian sehingga dapat memenuhi kriteria dari anak muda yang sangat suka makanan kekinian. Dari segi harga, kami menyediakan harga yang cukup murah, yaitu sekitar Rp20.000 sampai Rp30.000, sehingga cukup terjangkau bagi kalangan menengah, para mahasiswa, pekerja, dan pebisnis yang berada di Bandung. Lalu segi positioning. Hal yang ingin diberikan kepada pelanggan yaitu mereka dapat menikmati makanan yang paling update dan kekinian, dan sering nongkrong bersama dengan teman-temannya. Lalu, differentiation. Satu, mengenal kembali makanan khas daerah Indonesia. Kedua, menggunakan bahan yang berkualitas. Ketiga, harga yang cukup terjangkau. Lalu di service, pertama, sesuai dengan SOP, ramah dan nyaman bagi pelanggan. Lalu, choosing value proposition, mengenalkan kembali makanan khas daerah Indonesia yang menggunakan bahan yang berkualitas. Lanjut di chapter 4, yaitu tentang integrate marketing communication. Produk roti ini merupakan makanan pengantar atau dessert yang cocok dimakan untuk para penggemar jajanan khas Indonesia. Di samping itu, makanan ini tidak menggunakan bahan pengawet yang membahayakan dan aman dikonsumsi. Dan kami menyajikannya dengan berbagai menu seperti olahan daging, keju, meses, susu, mozzarella, dan sebagainya. Untuk menarik minat pelanggan, produk makanan roti ini dikemas dan disajikan menarik, praktis, dan siap dimakan. Lalu harga jual produk kami ini disesuaikan dengan harga di pasaran atau para pesaing sekitar Rp20.000 sampai Rp30.000 per piecesnya. Dengan demikian, kami memilih untuk menggunakan metode value-based cost karena kami menjualnya dengan porsi yang besar dan cukup mengenyangkan bagi konsumen. Dan tentunya kami menggunakan bahan baku yang berkualitas. Kami akan melakukan distribusi secara online sebagai awal dari bisnis kami. Channel distribusi yang kami pilih adalah customer marketing channels, yang dimana kami akan menawarkan kepada toko-toko roti secara online, dan kami juga akan membuka toko online seperti di Shopee Food, Grab, Gojek, dan lainnya. Dari segi promosi, produk kami ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu kami akan melakukan advertising dengan membuat spanduk atau banner ketika kami akan opening, dan juga baru ketika peluncuran produk baru. Untuk sales promotion, kami akan memberikan produk buy one get one free pada saat hari pertama. Kami launching produk kami, dan juga kami akan membuat diskon-diskon di akhir bulan. Untuk personal selling, kami akan menggunakan divisi marketing yang akan dikepalai oleh saya sendiri. Dalam public relation, kami akan menyewa media untuk menulis tentang produk kami sekaligus mengenalkan kembali makanan kekinian khas daerah Indonesia. Terakhir, direct dan digital marketing akan kami melakukannya di sosial media seperti Instagram dan yang lainnya. Lalu akan menyewa influencer yang terkenal di bidang F&B untuk mempromosikan produk kami. Lalu di chapter 5 yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam membangun bisnis, tentunya ada hal yang perlu diperlukan dari segi apapun. Contoh seperti segi kelayakan, segi produk, dan semacamnya. Tetapi kami di sini membuat bisnisnya secara detail dengan menggunakan beberapa metode, seperti 4P dan metode STPD. Dengan metode seperti itu, bisnis kita bisa diuraikan secara rinci dan jelas dari segi harga, produk, promosi, targeting, dan lainnya. Pentingnya hal ini karena dalam berbisnis tidak mudah yang seperti kita bayangkan, tetapi pentingnya membangun relasi yang menguntungkan dan belajar hal tentang bisnis. Dari chapter 3 dan 4,
yang sudah kami buat, kami menyimpulkan produk yang kami buat adalah layak untuk dijual dan dipasarkan. Karena setelah kami telah lebih dalam mengenai hal ini, ada banyak step yang harus kami lakukan. Dengan uji pasar dan uji personal, kami telah mencoba membuat produk ini dan membagikannya ke teman terdekat sebagai uji coba apakah layak atau tidaknya untuk diperdagangkan. Ternyata menurut orang sekitar, produk kami layak untuk dijual dengan harga yang terjangkau. Lalu kami telah menentukan target pasar yang kami akan jual, dan produk kami menargetkan kepada orang yang berusia sekitar 9 sampai 50 tahunan. Dan yang paling terpenting adalah marketing. Kita harus pintar-pintar dalam bidang ini karena akan menentukan apakah produk ini ramai terjual apa tidak. Kami telah memikirkannya untuk menggunakan platform digital seperti media sosial, kolaborasi, iklan, dan semacamnya. Zaman sekarang, digital marketing sedang marak terjadi dan menjadikan sebagai peluang yang besar untuk para pebisnis muda. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.